Semua orang pasti ingin bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu intinya adalah hati yang sakinah. Hidup ini pasti akan banyak kejadian, tapi kejadiannya hanya dua jenis. Satu yang cocok dengan keinginan, dan yang satu lagi tidak cocok dengan keinginan. Banyak mana yang cocok atau yang tidak cocok? Jawab. Banyak yang cocok, banyak yang tidak cocoknya. Tidak cocoknya. Ingin duduk paling depan, ke bagian paling belakang. Mana yang banyaknya cocok atau tidak cocok? Mana yang baik bagi kita, yang cocok atau yang tidak cocok? Mana yang baik bagi kita, yang cocok atau yang tidak cocok? Yang baik bagi kita adalah dua-duanya baik. Yang tidak cocok, dua-duanya baik. Kalau kita bisa menyikapinya dengan sikap yang disukai Allah. Jadi yang cocok ujian, yang tidak cocok juga ujian. Yang lulus, yang menyikapi yang cocok penuh rasa syukur, yang tidak cocok penuh rasa sabar. Jadi kejadian apapun yang menimpa kita, baik cocok maupun tidak cocok, kalau kita menyikapinya dengan benar. Jadi sakinah tidak datang dari kejadian. Sakinah diberikan oleh Allah kalau kita bisa menyikapi kejadian dengan sikap yang disukai Allah. Jelas? Siapa yang memiliki sakinah? Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi mencari sakinah dari suami ada tidak? Mencari sakinah dari suami ada tidak, Bu? Tidak ada. Mencari sakinah dari istri ada tidak, Pak? Tidak ada. Ibu dulu nikah kan rencananya bahagia, makanya nerima lamaran dia. Sesudah nikah ternyata yang bikin ibu pusing siapa? Suami. Yang bikin ibu pusing bukan suami, tapi salah menyikapi suami. Kelebihan suami tidak disyukuri, kekurangan suami tidak sabar, jadilah pusing. Jelas? Tapi sebetulnya saya ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Ya sudah berulang kali disampaikan, yang seperti itu kan nggak mau sama ibu. Pak, jangan gitu ketawanya, Pak. Jadi yang membuat suami pusing tuh istri bukan? Bukan. Salah menyikapi istri. Salah menyikapi anak. Salah menyikapi masalah. Jadi kita ini menderita bukan karena keadaan, tapi karena ya Allah, saya harus sabar ini. Kita ini sengsara bukan oleh keadaan, tapi
salah menyikapi keadaan. Ini penting. Harusnya bagaimana? Pintu tenang cuma satu. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman tentram hatinya dengan mengingat Allah. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi pintu ketenangan batin cuma satu, yaitu zikrullah, bukan zikir. Kalau zikir itu ingat, tapi zikrullah, ingat kepada Allah. Jujur, ibu kalau banyak ingat suami, jatuhnya tenang atau sebaliknya? Yang ini aja. Pak, Bapak, kalau banyak ingat istri, ingat terus, jatuhnya bahagia, tenang, atau galau? Galau, benar. Jawaban yang tepat. Bu, banyak ingat anak, jadi tenang, jadi galau? Galau. Terus menerus ingat selain Allah, tidak akan membawa tenang. Bukan tidak boleh ingat, tapi dibawa kemana ingat ini. Ingat suami masih seger sehat, ibu merasa udah tua, toel. Suami badannya keker, ibu sudah kurang keker, toel. Banyak ingat makhluk, tidak nyambung kepada Allah, itulah yang membuat hidup kita tidak tenang. Harusnya bagaimana? Ingat makhluk, langsung ingat Allah. Gak boleh kelamaan. Jadi kalau kelamaan, makin lama ingat ke selain Allah dan lupa ke Allah, Allah memberikan alarm di hati kita. Galau. Jelas? Jadi yang menurunkan galau siapa? Astagfirullahaladzim. Yang menurunkan sakinah di hati kita siapa? Allah. Yang menurunkan galau di hati kita siapa? Allah juga. Sebagai peringatan kita lagi lupa ke Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan ingat makhluk itu penyakit, ingat Allah itu obatnya. Tapi tidak mungkin kita tidak ingat makhluk, karena kita bergaul dengan makhluk. Caranya adalah ingat sesuatu, segera ingat Allah. Tutupi sesuatu itu dengan zikrullah. Contohnya bagaimana? Udah sering di sini disebutkan, ya. Ada di sini pedagang, kebanyakan ingat pembeli, stres. Ingat rezeki, langsung ingat Allah. Setiap ingat rezeki, kalau tidak nyambung ke Allah, galau. Ingat rezeki, Allah Ar-Razak, Allah yang memberi rezeki. Boleh sebentar ya, saya perbaiki dulu.
Saya dulu tukang sound system, gitu ajalah sederhananya. Dulu kalau ceramah, bawa sendiri sound systemnya. Pikul, pemodal. Sampai di mana tadi? Jadi siapa yang menurunkan sakinah? Allah. Kita galau dengan izin Allah bukan? Kenapa Allah menurunkan galau di hati kita? Alarm, kamu lagi lupa. Jadi mencari tenang dari suami tidak akan ada, mencari tenang dari istri tidak akan ada, mencari tenang dari anak juga tidak bisa, mencari tenang dari kucing, dari anjing nggak akan ada. Baru juga dibelai, langsung jengkel. Mencari tenang dari pemandangan, lagi lihat laut bahagia, tiba-tiba naik ombaknya, kabur ya. Mencari tenang dari alam, tidak. Mencari tenang itu dari, nah alam ini manusia adalah sarana supaya kita tersambung jadi ingat Allah. Kita tidak bisa lihat Allah, tapi yang ada semua adalah ciptaan Allah. Jadi makin cepat kembali ke Allah, makin cepat Allah menurunkan sakinah. Jelas? Jelas tidak? Jadi intinya kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk zikrullah. Ibadah itu zikrullah. Jadi kalau kita lihat apa-apa, dengar apa-apa, ingin apa-apa, takut apa-apa, tidak nyambung ke Allah, itulah masalah kita yang sesungguhnya. TJR, telat ingat Allahnya. J-nya jarang ingat Allah. R-nya ragu kepada Allah. Itulah sumber masalah kita yang sesungguhnya. Ini ada akang yang ngelola sound system. Bang, ini sound system bukan? Kalau reverbnya dikecilkan sedikit lebih bagus. Ya. Khususnya yang monitor. Sesama yang tidak paham tidak usah ikut mikir ya. Biar ini urusan pribadi. Reverbnya dikecilkan supaya tidak terlalu gemak. Baik. Misal kita kecopetan. Semakin ingat copet, semakin sakit hati. Benar? Padahal copet hanya jalan terjadinya musibah kecopetan untuk kita. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak terjadi kecopetan itu. Jadi bagaimana orang stres? Karena ketika kejadian kecopetan yang diingat copet, dompet, tidak ingat. Ini terjadi dengan izin Allah. Makanya ketika kecopetan langsung ingat ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Ini zikir nih. Al-Quran At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Zikir. Oh, ini izin Allah. Katakanlah kalau ditimpa musibah bagaimana?
alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah, At-Taghabun ayat 11, ingat zikrullah, kemudian katakanlah inna lillah, sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi semua barang yang kecopetan itu adalah milik Allah. Lalu ada lagi zikirnya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kecopetan jangan ingat copetnya dulu, jangan ingat dompetnya, tapi ingat ini izin Allah, ini takdir Allah, kita semua milik Allah, dan yang terjadi dengan kekuasaan Allah. Rasakan beda. Lalu apalagi yang kita zikirnya ketika terjadi dompet hilang? Jangan dulu ribet dengan dompet, tenang ya. Ingat copet langsung ingat tetangga lagi. Ingat copet langsung ingat copet ciptaan siapa? Copet makhluk siapa? Allah. Yang menghidupkan copet itu sebetulnya siapa? Jawab. Allah tahu tidak si copet? Allah tahu copet mau nyopet? Benar? Kenapa ketemu dengan kita? Siapa yang ngatur? Allah. Nggak ada kebetulan. Bisnya jadi sama dengan bis kita. Nggak ada rencana, ya kan? Posisinya juga jadi sesuai. Bapak di depan, copet di belakang. Karena kalau ketukar, jadi bapak yang nyopet. Bukan itu. Jadi ingat copet, langsung ingat Allah. Ya Allah, Engkau tahu siapa yang nyopet ini. Ya Rob, bukakan hatinya supaya bisa tobat. Syukur bisa mengembalikan dompet saya. Ya Allah, ini ingat copetnya jadi ingat Allah. Kasihan dia jadi haram. Saya ridho dengan ujian ini. Kalau toh tidak kembali dompet dan uangnya, mudah-mudahan ini jadi pencurian yang terakhir kalinya ya Rabb. Kasihanilah keluarganya, makanannya jadi tidak halal. Copet ini hamba-Mu ya Allah. Saya mohon kepadamu, jadikan ini takdir pencopetan yang terakhir kalinya. Allah dengar tidak doa itu? Allah suka tidak doa itu? Suka tidak? Kalau diijabah, dia terakhir kalinya maling, gara-gara maling dompet kita. Ingat dompet, terus ingat siapa? Ya Allah, dompet berikut segala isinya adalah milik-Mu jua. Uangnya adalah dari-Mu, amanah dari-Mu. Ampuni saya ya Allah. Sekira selama dititipi dompet dan kartu-kartu yang ada, saya kurang bersyukur. Engkau tahu saya pelit, koret, gak usah gitu-gitu amat ya. Saya bakhil. Langsung ingat surat Asy-Syura ayat 30 yang waktu itu. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Dosa kita yang mengundang. Maka kata ulama,
Dompet hilang itu musibah, tapi musibah yang lebih besar adalah tidak menemukan dosa-dosa yang mengundang musibah ini terjadi. Paham? Dompet hilang, teguran dari Allah karena dosa kita. Nah, musibah yang besarnya itu kita tidak bisa mengevaluasi diri. Dosa apa yang mengundang musibah ini menimpa? Jadi gara-gara kehilangan dompet, ingat Allah, terus jadi tobat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau tahu saya ini termasuk orang pelit. Astagfirullah. Jumatan cuma 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, sedangkan ngerokok 30.000, sehari 2 bungkus 60.000, sebulan 1.800.000, setahun 20 juta, sedangkan sedekah 96. Astagfirullah. Copet mah urusan yang nangkep. Boleh nggak dikejar? Boleh. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada, nggak ketahuan, ya udah. Daripada sibuk memikirkan copet, lebih baik doakan supaya dia tobat. Ingat uang, ini milik Allah, tobat. Yang penting itu dosa kita yang kita bisa temukan. Astagfirullah, ya Allah. Saya ngaku tadi mau beli duku, saya nyobain yang besar-besar, habis 10, tapi saya belinya cuman seos. Astagfirullah. Semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya. Kenapa jadi tegang begini? Tukang dagang juga hati-hati. Yang ngebohong-bohong Allah tahu. Jadi tenangnya itu dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang jadi zikrullah. Di antaranya sadar ini musibah terjadi dengan izin Allah. Ini musibah sudah diukur oleh Allah. Dan musibah ini akan berbuah kebaikan yang besar. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, curahan kasih sayang dan ampunan Allah, dan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita kecopetan atau kena musibah, di balik ini ada nikmat besar yang belum kepikir oleh kita. Asal sabar. Sabar itu tidak akan terjadi kecuali segera ingat Allah dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa masya'afa'al, kemudian banyak istighfar dan syukur. Kenapa syukur? Kecopetan dompet. Untung yang hilang cuma dompetnya aja, tidak dengan celananya. Ya kan? Gimana kalau bapak ketiduran di angkot, hilang semuanya kan? Syukur atau tidak? Syukur. Tapi dia nyopet dengan celananya. Maaf, gak usah dibayangin lah. Syukur bapaknya enggak hilang, betul tidak? Musibah dengan nikmat tuh
musibah itu kecil dibanding nikmat yang ada. Tuh begitu. Itu yang tidak cocok. Di rumah bagaimana? Sama. Di rumah kalau ada masalah, bikin galau itu pasti harap dan takutnya ke makhluk. Harusnya Allah. Pak, saya baru lihat tidak sengaja tadi di medsos ada para pesulap. Kami para pesulap, ya kata para pesulap itu. Kami bisa menghilangkan barang. Ya, ada 5 atau 6 di belakang. Ya, kami bisa mengadakan uang. Ya, kami tidak takut istri. Nggak ada yang jawab. Pada pergi itu semuanya para pesulap tuh. Akhirnya pesulap yang ngomong di depan itu, saya juga akan ikut mereka, gitu katanya. Harap ke makhluk, dengar ya, harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta ke makhluk berlebihan, itu sumber ketidakbahagiaan. Jangan ibu ingin dicintai suami habis-habisan, gak akan bahagia. Bapak tidak usah menuntut istri mencintai bapak habis-habisan, gak akan bahagia. Bapak baru bisa bahagia kalau istri bapak tidak begitu cinta sama bapak dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jangan lebay. Kalau istri tidak menyebut sayang ke bapak, gak apa-apa. Tapi istri sayang kepada Allah, baru bahagia. Istri terlalu cinta ke suami, terlalu berharap ke suami, takut ke suami, nggak ada cerita bahagia. Kenapa dia nggak bahagia? Allah tidak suka.